Balik lagi di Tribun Lampung Podcast. Masih bareng gua Iksan. Gue Kiki. Gue Ellen, lupa nama lagi. Dan Halo, gue Ali dari Kuliner Lampung. Wih. Tepuk tangan dong, tepuk tangan. Semuanya di sini tepuk tangan dong. sebagai orang-orang yang suka makan, weh. Hari ini kita mau bahas apa nih? Yang jelas bahas elit global bukan? Bangsan mah. Salah itu. Bukan lah. Oke. Masih di Igli ya pastinya ya. Dan kali ini kita udah kali ini kita narsumnya yaitu bukan narsum sih. Bintang tamu. Kok kita kompak Kita mulu bintang ya? tamu. Kayak iri gitu, udah di sana kayak orang hilang sendiri kan. Enggak, gue harus kelihatan. Kali ini ada Kale. Ya, Silakan perkenalkan diri Kale. halo, selamat pagi. Setengah jam ya Kale. Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, selamat sore, pokoknya yang nonton kapanpun ini. Perkenalkan, nama saya Ale. Saya adalah di balik adminnya Kuliner Lampung, pemiliknya Kuliner Lampung. Oh. Instagramnya _kuliner Lampung. Oh, Biasanya sih buat pecinta kuliner di Lampung nih udah Oh. kayak asing lah sama kalian. Biasanya kayak cari referensi mau nongkrong sama doi di mana nih. Wih, langsung Iya, nyari bener. di kuliner Lampung bener kan. bener. Gitu gak sih Loki? Gue Gak ya kamu. Gua follow. Itu kalian. Tapi biasanya referensi yang gue cari adalah yang murah. iya Enggak murah. Yang Maklum. murah banyak ya kan? Murah banyak itu gua banget. Waduh, jangan Carinya enak lah harusnya. Tapi pastinya sih kalau gua rasa kalau Kale tahu gue di Kuliner Lampung sih insya Allah terpercaya sih. Ketika waktu itu pernah nyoba apa ya pokoknya salah satu gitu di Bandar Lampung sini gitu katanya, istri gua ngomong ini ada referensi nih makanannya kayaknya enak terus kelihatannya enak terus gue lihat banyak. Gua kan yang penting banyak. Gua yang penting banyak. Banyak. Versi Bang Isan tuh banyak. Terus baru ketika keduanya, oh ini kayaknya cocok nih di budget nih. Datang ke sana dan ternyata, enak. Apa itu? Dan- Sejenis Kayak sejenis ayam-ayam gitu deh. Ayam banyak crispy. ya? Iya banyak. Banyak ayam ya. Kita di sini tidak boleh menyebut branding Karena kita tidak di karena tidak disponsori gitu. Kan yang ngomongin sponsor ayam-ayam. Kali udah berapa lama sih kita jadi berkecimpung di dunia kuliner ini? Kalau gue sih kalau memang hobi makan sih memang kayaknya dari dulu dari kecil ya. Oh iya. Terus berkecimpung serius di Kuliner Lampung ini dari 2014. Jadi sekitar udah 6 tahun. Di bulan Juli ini, di tanggal 27 Juli ini anniversary yang ke-6 tahun. Woi, pas dong. giveaway. Oh iya. Aduh langsung Iya, giveaway. Iya memang rencananya mau buat giveaway. Tuh kan. Oke. Ditungguin ya kalau saya Iya. di Lampung dan Kuliner Lampung. Iya, tapi ini tayangnya kapan nih? Besok. Besok. Oh, iya. Jumat. Ya, tayangnya hari ini, tayangnya. Oh iya. Jumat. Oke, jadi udah 6 tahun ya jadi ya? Hah? Kali udah 6 tahun ya? Udah 6 tahun. Oke, itu gimana sih rasanya? Kayaknya sih gue lihat nih, baru kemarin sih terakhir kali gue lihat postingannya pastinya makan-makan terus gitu. Ya, Sehari itu bisa berapa kali sih? Namanya akun kuliner kan. Iya sih, Makanan, iya, minuman iya. gak jauh-jauh dari situ. Kalau Sehari bisa berapa kali review? sehari bisa berapa kali review? Kalau gua bisa datang ke tempat makan itu dalam satu hari pernah 5-6 rumah makan dalam. Waduh, pas bener ya, makan siang, makan pagi, makan sore, setengah sore, makan malam, setengah malam. Enggaknya enggak lewat dari jam 7 malam sih. Biasanya gua keluar rumah jam 10 pagi, langsung sampai jam 7 malam. Di atas jam 7 malam gua udah enggak nerima lagi. Ya kegiatannya makan-makan. Tapi setiap hari itu Kak. Setiap hari. Sekarang kan udah 1 tahun belakangan ini gue punya admin sendiri, maksudnya yang ngatur jadwal, jadi dia yang ngasih jadwal. Nah ini untuk ke Tribun ini gue memang udah minta sih, manajer lah, ada manajernya. Ada manajernya. Jadi hari ini gue udah ada, jadi jam segini.
di satu rumah makan jadwal gue tuh tidak boleh lebih dari 1,5 jam. Wow. Oh. Tapi ada ada kriterianya gitu nggak sih Kak? Kan itu banyak banget kan yang makanan yang di review gitu. Terus yang lo pilih gitu untuk tempat-tempat nih, gue bakalan milih yang ini A, B, C gitu. Ada kriterianya nggak? Kalau yang menghubungi gue lewat admin, berarti kan itu udah berbisnis ya, berbisnis, dan ketika kalau sudah berbisnis, ya mau nggak mau gue harus datengin ke situ. Kecuali kalau gue mencari konten gitu. Kalau cari konten gue harus cari yang unik, terus juga yang beda dari yang lainnya, dan kalau bisa orang tuh nggak tahu gitu. Jadi kayak gue ngasih tahu info buat teman-teman, buat followers gue untuk makanan ini gitu. Tapi kadang nemu di mana sih Kak? Kan kadang tuh ada yang tempat makan yang jualan tuh di pinggir jalan gitu kan. Kadang nemu aja tempat makan yang makanannya tuh enak, unik kayak gitu. Terus kayaknya murah kayak gitu kan. Itu kok nemu-nemu aja sih? Iya. Jadi gue punya ya ada yang gue memang jajan sendiri kayak nggak sengaja jajan, enak gitu kan. Terus ada juga dari banyak referensi dari temen, pas tahu kalau misalnya deket rumah gue ada yang enak tuh di situ gitu. Coba gue datengin kayak gitu. Bahkan kan kalau pernah lihat gue posting ada yang di satu gang kecil cuman bisa lewat motor, yang jualannya udah sekitar hampir 16 tahun gitu, nggak pernah naik harganya, cuman 500 rupiah aja nggak pernah naik. Demi apa sampai sekarang? Iya, sampai sekarang. Len? Nah itu gue posting dan itu alhamdulillah ya rame banget, sampai orang tuh penasaran nih. Nah itu untuk konten, karena kebutuhan konten, gimana caranya gue menarik si followers gue untuk datang ke tempat ini gitu. Jadi kayak penasaran, karena kalau yang tempat yang mudah dikunjungi jadi kayak biasa aja. Iya biasa ya. Ini ada rasa penasarannya sendiri gitu. Tapi kalau misalkan kayak lo gitu ya, nemuin tempat makan gitu Kak. Nah rasanya tuh agak bad gitu, maksudnya kayak kurang enak. Itu lo bakalan tetap posting apa kayak gimana? Gue penasaran tau. Ya, jadi balik lagi ke yang tadi gue bilang, kalau misalnya kita sudah berhubungan bisnis, ya mau nggak mau, itu namanya kan mereka beriklan. Beriklan, balik lagi kayak mereka soal rasa ya. Kalau soal rasa, ya itu kan selera ya. Misalnya di gua enak, belum tentu di lo enak gitu kan. Betul kan? Namanya selera. Cuman kalau misalnya ada yang tidak sesuai dengan gua, misalnya ini rasanya nggak enak nih gitu. Misalnya ada yang kurang nih, pasti gua menyampaikan dulu sama ownernya. Baru gua posting kan. Karena gua misalnya datangnya hari ini, nggak mungkin gua posting hari ini kan. Itu ada jedanya kan. Jadi gua bilang sama ownernya, kalau ini misalnya ini kurang enak, misalnya ini kurang enak. Asinan, ya mungkin next mereka bisa memperbaiki. Gitu. Bahkan gue pernah datang ke suatu rumah makan gitu. Jadi dia itu gue bilang kan, ini kurang. Dia nyampe 7 kali buatin untuk gue sampai yang gue bilang itu enak gitu. Akhirnya ketemu gitu. Akhirnya sampai jangan pulang dulu Kak, saya buatin lagi gitu. Jangan pulang dulu Kak. Sampai akhirnya 7 kali. Ini oke nih gitu. Oke gitu. Gitu. Wow. Iya. Sampai segitunya ya? Iya. Bahkan juga ada yang belum jualan. Tapi udah. Dia sudah kayak Kak, ini gua kasih ya tester gitu ya. Kalau misalnya udah oke, gua baru mau jualan gitu sih. Banyak orang-orang yang kayak gitu juga. Jadi awal mulanya tuh dari hobi makan gitu ya kayak hobi makan, lalu posting-posting tentunya kan? Betul. Jadi gue suka makan, suka ngiriin orang sih kayaknya. Suka ngiriin orang. Jadi gue misalnya makan bakso ya, gue foto, terus gue upload di sosmed. Kalau dulu gue nguploadnya itu di ini yang udah tutup. Apa? Pet. Main nggak sih? Di situlah. Ya. Pet. Di situ misalnya. Media itu kayak. Nggak main. Ya? Terus dia masih zaman Friendster. Jadi gue main itu, terus teman-teman gue tuh kayak nanya, ini di mana sih Le, di mana gitu. Nah terus handphone gue itu kan penuh dengan foto-foto makanan. 2014 akhirnya sebenarnya kan Instagram pun udah lama, cuman 2014 tuh lagi naik daun ya Instagram ya. Jadi gue buat Instagram Kuliner Lampung itu, maksud tujuan gue itu adalah untuk pindahin foto-foto gue yang ada di handphone. Karena handphone kan memorinya nggak cukup.
Jadi pindahin udah dengan dikasih keterangan captionnya gitu. Jadi tapi untungnya kalau Kale mah insya Allah ya real ya, kuliner Lampung mah ya. Apanya? Maksudnya enak dibilang enak, nggak enak dibilang nggak enak. Sebenarnya ini sih ada kunciannya. Apa itu? Jadi ada kunciannya. Jadi kalau gua ya nggak tahu kalau teman-teman yang lain. Kalau gua menceritakannya dari caption. Jadi gua tuh bisa ngomong ngasih tahu pembacanya gue itu, followers gue itu melalui caption. Jadi kalau mereka udah followers lama gue tuh kayak udah tahu gitu. Kalau gue nyampe berbicara selebay gini, berarti gue tuh suka banget. Kalau gue kayak gitu. Ya misalnya kayak gitu ya. Misalnya kalau kayak gue datar, flat gitu, ya pasti lo tahu. Tapi kan gue nggak boleh ngomong gitu, nggak enak gitu kan. Cuman kayak misalnya gue hanya menjelaskan apa sih yang ada di dalam sebuah mangkok ini gitu. Iya juga ya. Iya, karena kita kan nggak boleh ngomong ini nggak enak makanannya masa gitu. Tapi gue pernah punya cerita kayak gitu. Jadi kan gue emang nggak bisa berkutik ya kalau misalkan ada teman gitu, dia tuh udah masakin gue gitu loh. Terus habis itu dianterin ke kosan lagi. Apa ini? Kenapa ini? Terus habis itu dia ngasih makanan gitu kan. Terus dia bilang, coba Ki, lo cobain. Oke, gue cobain, kok rasanya enak gitu kan. Terus enak, mau ngomong gak enak. Iya. Nah orang itu di depan gue gitu loh, temen lagi kan. Terus, Gimana tuh habis rasanya, itu gue bilang, iya enak kok kata gue gitu. Terus iya, jadi itu tuh di dalamnya ini kata dia tuh ya. Terus gue buatnya gini segala macam. Dia semangat itu kan. Jadi kata gue, iya kok enak. Tapi orang ini ngeliatin gue terus kan gue gak enak kan. Gue tuh gak enak kalau misalkan gue berhentiin makan gitu. Terus ya udah, akhirnya gue makan aja itu. Ya Allah, kata gue, tolong. Gitu ya. Oh, ini yang lu ceritain kemarin lu tinggalin itu ya? Bukan. Gue kira ini. Ampun sih gue, kalau ngomong jujur itu gue agak susah sih. Kalau ke orang lain, makanan lo nggak enak, aduh. Apalagi diliatin kayak gitu, aduh, nggak buat gue. Kalau menurut gue sih, jujur itu ya penting sih, walaupun menyakitkan ya. Karena biar mereka tuh tahu juga yang kayak ngebuat itu tahu di mana letak kurangnya, misalnya gitu. Dan bisa diperbaiki. Iya, kalau misalnya kita memuji terus teman kita. Jangankan teman, kalau gue kan nyokap gue aja makanan nggak enak gue bilang nggak enak gitu. Iya. Nggak enak masakan ibu. Gitu. Benar. Gue istri gue juga gitu. Gue nggak tega ya. Iya, karena jadi gini, ketika seseorang kita bukan kita jatuhin ya, cuman kayak ini masakannya kurang enak, kurang ini, itu ada semangat gimana caranya buat masakannya lebih enak. Jadi nyokap gue tuh gitu, kalau misalnya masakan yang nggak enak itu kurang enak, gue bilang apa sih masakannya nggak enak gitu. Besoknya dia buat tuh lebih enak daripada itu. Jadi kayak, nah gini dong gitu. Gini, ini baru enak gitu. Iyalah kemarin pura-pura aja kan. Gitu. Iya. Jadi harus gua gitu. masak tipe yang kayak enak nggak? Terus dia bilang, misalnya dibilang nggak enak gitu. Gua ngomong dulu. Iya, kecewa dulu kan. Kayak nggak enak. Gua udah usaha loh. Ini ngikutin semua ingredients loh gitu kan. Udah mau masakin lagi gitu. Terus nanti beberapa hari lagi gitu kayak, nih udah dibenerin nih. Tetap kayak ini sih memperbaiki gitu. Cuman kayak ngambek dulu gitu. Sebel misalnya kayak, tahu kan? Kita kan masih di fase belajar masak gitu. Cuman ketika udah usaha bikin kayak yang kita kasih pokoknya bumbu-bumbunya udah yang pokoknya terbaik lah. Terbaik versi kita gitu. Terus dibilang nggak enak tuh kayak sebel gitu loh ya kan. Tapi emang harus cuy, jujur itu harus. Gue aja kalau istri gue masak, kalau nggak enak gue bilang cuy, nggak enak. Masakan apa ini? Gue kayak ala-ala Gordon Ramsay itu kan. Gue enak. Iya. Masakan apa? Tapi dia cuman ya sudahlah, kalau ternyata nggak enak berarti harus belajar lagi. Iya. Cuman pas suruh tidur bawah. Cuman itu iya sih penting. Jadi kayak kalau ada yang kurang tuh kita harus kasih tahu. Gue sama teman deket gue juga gitu. Misalnya teman deket gue jualan apa gitu. Besok hari ini dia kasih coba gue enak. Besoknya gue makan kan
rasa tuh bisa berubah loh. Iya sih, Tergantung moodnya sih Iya betul, yang buat betul. masak. Misalnya hari ini mood dia lagi cerah, ceria, bahagia, pasti enak. Kalau besok moodnya udah berantakan lah, gimana pasti ada rasa yang kurang. Gue selalu pasti gue pernah dapat yang kemarin gue enak, terus gue coba lagi, yang kedua kalinya nggak enak, kurang enak sih, enak cuman kurang enak. Itu gue bilangin, gue tanya dulu tapi siapa yang masak gitu. Beda orang lah gitu ya. Siapa tahu ada karyawannya yang masak gitu kan. Karena kan tangan tuh beda sih katanya gitu. Gue bilangin pasti, ini ada yang kurang dari sini tapi jangan marah. Iya enggak, makasih. Justru orang itu kalau ketika kita kasih masukan seneng kok. Iya betul. Jangan dipuji terus. Iya gitu aja dia nggak ada peningkatan. Jadi makanan gue ini enak, nanti lu dikasih terus. Oh iya juga. Tapi ngomongin soal akun-akun kuliner gitu, dulu tuh tahun berapa ya? Gue lupa. Tapi yang jelas dulu tuh zaman hitsnya mie dengan kadar level. Oh iya. Itu ada tahun berapa ya? 2015-an. 2015-an kan. Jadi gue waktu itu pernah nyoba ya. Level paling tinggi, level 10. Iya benar. Dan kebetulan pada saat itu gue lagi mencoba untuk mendekati seorang wanita. Perasaan gue kayak di sini. Jadi dengan gagahnya gue bilang, kalau nggak salah itu lagi promo. Jadi siapa yang berhasil menyelesaikan level 10? Oh tahu gue di mana ini? Tahu ya? Tahu gue udah tutup ya. Oh udah tutup, bener, udah tutup. Siapa yang bisa berhasil menyelesaikan level 10? Gue lupa antara dapat diskon atau gratis ya gitu ya. Gue lupa, gratis berarti. Iya. Karena kan gue orangnya berhubung gengsinya tinggi. kaum prasejahtera ya. Jadi kata gue lumayan ini ada gratisan. Aduh ya. Satu aja. Jadi si cewek belilah yang mahal-mahal kan, Gue beli yang level 10. Gue kira pedes apa sih? Paling ya gue kan orang yang kuat gitu sama pedas kan. Tapi gue setelah apa sih level 10? Jadi pas gue baru 2 kali makan, izin ke WC gue sama gebetan gue. Gue tau gak izin ke WC-nya berapa kali? Selama 15 menit. Jadi dia nungguin cuy. Tapi itu habis. Enggak. 15. Jadi gue baru berapa kali makan ya? Sekitar 2 kali 3 kali lah. Sepedes apa kan? Terus ya itu 15 menit dia nungguin. Kemana ini? Gue di dalam WC itu. Aduh. Mulut gue kacau. Untungnya gak jadi gue sama dia. Gak jadi. Iya gak jadi. Iya lu sih bang sama kan berani kan sosokan makan gitu kan. Itu cewek kalau gua itu cewek gitu kayak mules dah. Mampus lu. Kan buat gratisan cuy, Akhirnya lu bayar. Bayar. Orang yang gak berhasil bagaimana? Sakit cuy perut gue ternyata memang kacau ya. Sekarang bahkan ada yang sampai level 100, 200 itu gimana ya rasanya? Kalau mematikan kan. Ada ya? Ada. Bahkan ada yang buat pakai cabe Carolina itu loh yang pedas di dunia itu. Cabe Carolina? Iya. Cewek sih ya. Mau pedes. Jadi dia challenge-nya gitu, makan mie ini pakai cabe itu gratis terus dapat duit 250.000 gitu. Di mana itu? Udah tutup. Kayaknya memang karena nggak ada yang berhasil kali ya. Kayaknya tutup. Tidak berhasil ya tujuannya. Tapi kalian sendiri banyak nggak sih dari respon netizen gitu ketika mereka sudah ngelihat posting terus nyoba terus ada ini kale ini nggak bener ini nggak enak gitu, pernah nggak? Protes gitu. Ada kayak bukan nggak enak sih, mereka bilangnya B aja gitu. B aja ya. Gitu ya. B aja ini cuman terus gimana cara responnya kan? Gak deh. Ya karena kalau dibales kan nanti jadi kayak panjang gitu kan, jadi nggak enak juga sama tempat makan yang lagi kita promosin kan. Ya namanya itu pendapat komentar ya rasa kan saja ya. gitu. Cuman ya balik lagi ada juga kok komen-komen positif yang lainnya kayaknya wah gue suka nih makan di sini misalnya kentangnya enak misalnya di sini enak
mungkin aja orang yang makan itu lagi salah pilih menu aja gitu. Misalnya atau mungkin memang seleranya beda. Iya, Mungkin ada yang beda. sukanya masakan Jawa misalnya, iya. atau dia sukanya western. Dulu gua tuh nggak suka makan ini. Apa? Pizza itu nggak suka gua. Oh. Nggak Kenapa? bisa, lidah gua kan terlalu deso ya lah, terlalu Iya, gue juga nggak bisa sih. Bukan lokal ya. iya, Nggak bisa, terlalu kampung gua tuh dulu. nggak bisa yang kecil yang gede gue. Baru kenyang. Apalagi gratis ya kan? Iya. Cuman kesini ya sejak gua jadi buat postingan kuliner gitu, mau nggak mau gua kan harus cobain itu gitu. Kesini suka ternyata Jadi emang. sekarang semuanya makanan bisa masuk. Nggak bisa, cuman ada yang nggak bisa. Apa Ada itu? yang nggak bisa. Ikan. Gua Ikan. masih Oh, nggak bisa Oh, iya? makan ikan ya. Iya. Kan ya. Ikan sama kambing. Ibu Susi, enggak apa. Awas lo, awas di tweet lo. Awas di Tenggelamkan bukan? Sekarang ini kalau disuruh orang gitu, coba nilai satu dulu. Gue jamin kayak misalnya, gue jamin ikan gue nggak amis, nggak gini. Ya udah gue coba sekali satu suapan aja biar supaya gue tahu sih. Cuman kalau banyak banget gue nggak suka. Tapi kan olahan ikan kalian makan kan? Olahan ikan gua makan. Itu kan suka Pempek, review iya di pempek, kota. somai, tewan ini. Cuman kalau misalnya berupa ikan bakar, ikan goreng, kalau ada yang lain gue beli yang lain gitu. Padahal banyak banget ya olahan ikan ya. Terus apalagi di Lampung yang deket banget sama Iya. lautan. Iya, padahal kayak gue kan orang Palembang harusnya makan pindang, makan begitu. iya. Suka banget. Cuman gue itu kayak punya trauma sendiri sama ikan gitu kayaknya. Apa keselak dulunya? Bukan, gue tuh nggak suka sama teksturnya yang genyeh-genyeh gitu loh. Ikan kan kalau kita makan tuh kayak langsung bubar gitu ya, set gitu. Jadi nggak mau gue makannya aneh gitu, kayak aneh terus bau amis gitu. Gue nggak suka. Nah kesini kemarin aja gua di sushi tuh makan yang mentah. Mau gua, maksudnya buat coba karena masa sih gua nggak pernah coba. Padahal kan gua ini foodies gitu, harus gua coba. Ternyata enak juga gitu, enak. Jadi traumanya orang beda-beda ya. Ini trauma kegebetan. aja terus. Dia lebih sayang trauma. Aduh, Abis itu pergi ya. Kalau kalian berdua ada nggak tempat Ya makan favorit? ampun, Tempat gua makan aja. favorit, Len. makan disebutin apa enggak? Enggak, dia mereka aja, biar mereka ada nggak? Ada. Jadi dulu tuh gua tuh punya gebetan anak Uin. Gebetan terus terus. kan depannya itu kan ada yang di jalan tuh kali yang sepanjang jalan. Iya, iya. Dan sekarang udah diruntuhin tuh loh. Iya, Jadi iya, baru iya. kemarin tuh gue lihat sana, ya Allah tempat kenangan gue. Ini pada pindah kemana nih? Gitu. Terus habis itu jadi punya bahasan sama dia yang di masa lalu kayak tempat makan kita. Chattingan lagi. Chattingan lagi. Udah digusur. Udah digusur. Sama perasaan kita yang udah hancur juga. Itu sih di situ. Kalau lu, Gua apa yang paling berkesan tuh ini ada salah satu mie Aceh gitu di Kemiling. Nah waktu itu ceritanya Yang dagang ganteng. cuma nggak mau juga deh kayaknya. bukan waktu itu sama gebetan gua gitu kan. Waktu itu malam Terus malam tahun Malam baru Jumat. gitu. Malam Jumat, tahun bukan? baru. Terus? Nyebelin banget. terus Malam tahun baru gitu kan. Terus itu tuh pertama kalinya dia ngajakin ngedate gua. Terus habis itu hujan kan. Terus habis itu pas mau kan dari mobil mau ke tempatnya itu kan agak jauh dari parkiran. Terus dia nyodorin payung gitu kan ke gua. Set. Sumpah gue geli banget ini. Tolong Terus kata dia, ya udah nih kamu yang pakai, kata enggak lah kak, kakak aja gitu kan. Terus udah kayak gitu aja terus ya, akhirnya dia Ada yang bukan pakai payung akhirnya. enggak. Habis itu dia akhirnya mereka lempar-lemparan payung. habis itu karena capek kali ya dia, lama juga akhirnya tuh dia bukain pintu gua, terus habis itu udah dipayungin sampai ke tempat makannya. Itu sih yang paling berkesan buat gua. jadi lu Katanya bukan makanannya, bukan tempat yang apa gitu. Payung Itu waktu oh iya bener momennya. momennya. Kebetulan Kiki dulu itu pacaran sama Bang ojek payung. Ya, bukan? Bukan. Lanjut, jangan ke gua. Terus Padahal kalau nge-review Tapi kalau gue sama istri gue cuma satu sih, nasi Padang udah. Oh, ya. Di- Banyak. Harus itu, iya. Banyak. Harus enggak di situ. spesifik di mana gitu. Bahkan udah makan pizza gitu, Makan pasti Padang. harusnya ke nasi Padang. Iya, iya. Karena nggak kenyang. Karena nggak kenyang. Nggak banyak. Pizzanya dibungkus, terus
nasinya pakai nasi Padang. Bisanya jadi lauk. Lauk, iya. Astaga, Iya. bisa. Nggak bisa. Gue nggak tahu sih. Kalau gue mungkin bisa ya, tapi istri gue nggak bisa cuy. Dia pokoknya harus makan nasi gitu. Apapun lauknya harus pakai nasi gitu. Iya. Iya. Pilih apa lo? Istri gua. Kok gue gak percaya sih kayak. Kalau gue nggak usah pakai nasi, tapi porsinya harus banyak Oke. lauknya. Lo beras Gitu. aja ya? Enggak. Gue ayam kali. Ngomongin soal ayam, bener nggak sih mitosnya ayam crispy itu enaknya kalau dimakan langsung dibanding dibawa pulang? Iya benar sih. Bener ya? Oh iya. Bener ya? Iya. Tahu. Karena Kenapa kalau udah ya? pulang nggak crispy lagi dia, udah Ayam kampus ngempes gitu ya. Apa sih lagi? Tapi kalau gue lebih seneng dibawa pulang sih. Kenapa? Banyak. Karena lu bisa makan nasi. Enggak. Kalau makan ayam di tempat takut diliatin orang. Kenapa? Kenapa? Ya makan sendirian, ntar istri gue nggak diajak. Oh iya. Dia lebih mikirin juga buat anak-anak gue aja gitu. Beda kalau bapak-bapak ya, buat anak gue aja. Oh jadi bener ya itu ya, lebih enak makan Kalau di tempat yang ya. kayak crispy itu lebih enak, lebih baik sih makannya di tempat. Jadi pas masih Fresh gitu. panas-panas baru diangkat gitu kan, kita makan harus crispy Jadi kayak. kriuk banget. Kalau udah dibawa pulang, misalnya kalau kita kayak pesen Gojek apa itu kan pas dibungkus itu kan langsung kayak berkeringat gitu kan. Nah, itu jadi crispy-nya berkurang dia. Jadi kayak lempem gitu. Coba aja nanti beli kerupuk masukin air gitu. Enggak beli kerupuk, dibuka gitu bang. Iya, iya. Pulangnya kerupuk pegang. Menurut Kale di Bandar Lampung sendiri tempat favorit atau tempat yang paling enak deh? Tempat yang paling enak. Tanpa berbau bisnis. Enggak, Mas. Ada nggak di sini? Kalau apa dulu? Apa aja. Enggak, misalnya makanan deh, dari makanannya. Ini nih yang nih Kalau dari. gue sih, kalau gue pribadi, gue tuh sukanya makan cemilan-cemilan kecil-kecil gitu, kayak pempek, gitu, bakso, mie Camilan ayam. ya. Itu cemilan. Emang bukan? Mie ayam. Camilan. Gue penasaran apa kayak mie ayam. Iya. Gue cemilan gue pempek sih, tapi 20. Gue lebih ke situ sih, kayak gue sukanya sama jajanan kaki lima, pinggiran jalan, murah. Di sini ada yang paling enak ya. Ada banyak. Oh banyak ya. Bahkan gue dulu mitosnya pempek sini tuh sebenarnya lebih enak dibanding Palembang, bener nggak? Kata orang sih gitu. Cuman kalau gue ngomong gitu nanti gue kena marah katanya. Gak apa-apa biarin Kak Bang Isan aja. Kata orang sih gitu. Cuman waktu pas kalau gue bilang kayak pernah gue bilang buat di caption ini Batagor di Bandung lebih enak di Lampung aja, di Lampung lebih enak daripada di Bandung gitu. Itu menuai pro kontra. Oh gitu. Ya. Tapi lagian di Bandung tuh ngomongnya batagor ya, bukan somai ya. Kalau di sini somai guys. Ada batagor juga. Ada batagor ya. Tahu nggak panjang batagor? Bakso tahu goreng Iya bukan? betul. Bukan bata digoreng ya. Itu gua tadi ngomong itu sih. Iya. Tapi iya sih, gue juga lebih suka makan tuh di tempat daripada di kalau misalkan online gitu ya. Karena gue tuh banyak banget cerita kayak kalau di foto, kalau misalkan online itu kan kita ngeliatnya foto kan. Iya. Fotonya enak banget nih gitu. Pokoknya seger terus Ke rumah. seger, kayaknya enak lah. Terus habis itu waktu itu gue pernah nyoba kan. Apa ya waktu itu gue beli rujak bebek gitu kalau nggak salah. Bebek. Iya gitu. Terus habis itu ada pas datang gitu ada cup gitu kan. Kata gue enak nih kata gue. Nah terus itu tuh kebetulan gue tuh makannya siang bolong. Jadi ya kelihatan gitu loh. Isinya itu jelas ya Tia. Terus kalau pas gue liatin kan, pas gue mau nyendok kok ada yang goyang-goyang kata gue kan. Apa itu? Ulet. Orang gendang bukan. Muter. Terus habis itu kok ada yang goyang-goyang, terus gue lihat lagi ke sebelah sininya, gue sendokin kan. Kok ada yang goyang-goyangnya banyak kata gue tuh. Gue lihat ya, aduh kata gue ulet dong ya. Ternyata kata gue aduh ini berarti udah gak fresh kata gue aduh. Malah Dari fresh situ, tau kalau ulet. Ya berarti udah inilah bang, udah busuk. Tapi endingnya, sih. ya udah lah. Enggak ya? Enggak. Protein cuy. Buset. Enggak gue lanjutin. Kalian pernah nyoba makanan yang ekstrim nggak? Kayak apa? Kayak Apapun gitu. Makan mantan. pernah mantan mangga ketan iya. gitu. Oh iya benar. langsung di ini cuy.
Pernah nggak nyoba makanan es krim? Pernah waktu di Thailand sih. Oh di Thailand, di sini nggak ada ya? Ini Apa, nggak Kak? ada. Cumi hidup ya? Apa itu? Bukan loh, ini loh yang kayak kecoa. Oh iya kayak bener. gitu. Yang ditusuk-tusuk itu bukan Iya. itunya. Enggak, kalau yang pas gue beli nggak ditusuk, jadi dia diserok gitu. Sayang. Enggak, maksudnya ini misalnya ini belalang, ini yang apa kayak kepompong itu ulet ya. Iya. Oke, Pokoknya tuh banyak ada yang kayak kecoa gitu. Pokoknya banyak kan di sana yang Iya. gitu. Tapi enak, Kak. Mana ya? Kalau yang gua makan itu yang ini, yang kayak belalang itu. Apa ya? Walang sangit apa ya? Apa sih namanya? Ya, belalang. Kecil pokoknya dia. Bukan Baja hitam. Ada pokoknya dia belalang kayak belalang gitu lah pokoknya gua makan itu. Iya, gua pernah juga tuh makan belalang tuh. Di Jogja kan ada. Iya, di Jogja ada. Enggak, gua makan nggak sengaja. Lagi di motor. Lagi nguap ketelen. Apa? Enggak gua muntahin, gua telen. Ya Allah, Bang Isam. Lapar. Nggak ngerti lagi. Bener. Tapi enggak iya di Jawa itu dulu temen gua bahkan ada yang konsumsi itu loh. Belalang-belalang hijau yang lu sering lihat yang kakinya panjang itu. Iya kan dijadiin keripik. Iya, Ada jualan. Pinggir-pinggir jalan Iya, gitu. itu ada. Kiloan dijual. Itu ada tuh. Cuman gua enggak, katanya sih kayak makan crispy gitu. Emang kayak gitu sih rasanya. Kayak gitu. Ada gurih-gurih asin terus. Cuman kalau kayak kita tutup mata, kita dikasih makan tuh kayak nggak tahu sih kalau makan belalang. Cuman karena kita kayak ngelihat aja jadi kan Kayak agak iya, aduh belalang. Kakinya panjang-panjang. apalagi ini yang mentah-mentah tadi ya, Bang. Dan yang gua nggak suka bangetnya itu apa kayak belatung ya itu. Yang kayak kepompong itu loh. Oh. Yang gede putih Iya, itu yang bukan? putih itu ya. Apa belatung apa? Bukan. Itu apa ya? Itu ada tuh, itu memang makanan khusus Papua deh. Jadi memang dia ada yang khusus yang Kayak putih-putih gitu. sagu itu. udah tahu. Benar. Itu enak itu. Pernah nyoba gua. Jadi pas kita makan tuh Kayak marshmallow. meletus kayak boba Iya. meletus Manis. Lu pengen nyobain malahan. Enggak mau lagi. Kata Bang Isam manis. Iya, katanya itu kayak marshmallow gitu loh, karena kan putih kan, Kayak putih popcorn. terus abis itu kayak manis katanya, terus Nggak, kayak agak manis. meletus Manis kok, gitu. Gua pernah nyoba manis. Apa itu karena ada campur gula ya? Tahu. Apa uletnya lagi diabetes? Gua nggak tahu. Gue lagi diabetes. Aneh-aneh. Pusing. Jadi Kale udah 6 tahun lah ya di sini. Terus sini. kedepannya Kale apa nih proyek kedepannya? Udah dengar-dengar udah punya ini juga ya? Apa tempat punya Kale bikin kuliner Kafe. sendiri gitu? Oh iya, itu bareng sama anak-anak sama teman-teman dari food blogger juga dari foodies yang lain. Jadi kita bergabung menjadi satu. Jadi buat ya tempat nongkrong tadinya ya buat kita aja loh gitu. Kalau kan kayak kita nih kayak misalnya bingung mau ketemuan di mana, gitu. ya base camp. Anak foodies. Tapi ya karena kita sibuk masing-masing jarang juga ketemuan di sini. Rame banget kali. Masa Kan sih? rame. Iya. Aku pernah kesana nyobain-nyobainnya itu enak. Di mana itu? Ini Oman. harus review. Iya, terima kasih. Makasih nanti kalau sana bilang aja. Asik. Oke, Nanti saya biarin aja kok. Tapi itu pernah di-review sendiri gak? Harus. Harus ya. Itu minuman paling enak. Oh, enggak Selampu, juga enggak sih. ya? Gitu. Enggak ya? Cuman itu Lebih lebay ke-share aja. aja. Cuman mereka tahu aja kita itu punya kita gitu. Juga kayak misalnya mereka kalau pengen ketemu kita ya Di situ lah ya. ya kadang kalau lagi berjodoh ya di situ gitu. Tapi pasti enak lah. Orang reviewers loh. Iya, kan? Bahkan tadi sempat katanya kalau nggak enak ini harus begini. 1 menit lagi ya. Gak gitu ya? Enggak, kalau kita kemarin waktu pas pengen buat itu juga kayak takutnya bumerang ya buat kita yang biasanya tukang kritik orang misalnya kayak ini nggak enak, misalnya ini kurang enak, terus kita jualan gitu. Ya ada ketakutan juga itu loh, misalnya kayak kita masa itu punya anak-anak tukang makan tapi kok nggak enak sih gitu. Ya alhamdulillah sih sejauh ini oke-oke aja sih. Oke ya. Ya. Oh, alhamdulillah. Ada juga kayak ya kritikan-kritikan yang misalnya
ya kurang ini itu kita terima sih ya karena kan kita juga namanya masih sama-sama belajar. Cuman kita senang kalau dikritik. Cuman kritiknya ya membangun ya. Ya yang bangun dan baik juga caranya gitu. Iya emang paling benar itu. Iya. Lo kira-kira mau bangun usaha apa Ki? Gua waduh. Lo kan curhat di tempat curhat gitu Ki. Jadi tempat curhat. Kan lu banyak jasa ini nemenin makan malam. Iya. Tempat curhat Ki. Enggak. Jangan ke gua habis. Yang ada dia yang curhat terus Bang ke gua, Bang. Kalau lu ada enggak usaha? Lu mau usaha apa lu? Usaha apa lu? Dia. Gua mau usaha spa and massage sih. Yang penting jangan lu ya yang ini. Nanti gua transfer dari yang tutup-tutup itu. Apa sih? Gak jelas. Tapi nggak jadi, cuman susah kayaknya, modalnya gede. Kalau pengen usaha yang cepat balik modal tuh usaha makanan, kuliner. Oh gitu. Berarti udah balik dong nih. Belum lah. Kayak kalau misalnya pengen cepet karena kayak kita kan ngebayar karyawan juga banyak, terus apalagi kita baru buka pandemi, sempat tutup 2 bulan. Jadi ya masih nyari-nyari ini membalikin modal lah ini, tolonglah datanglah. Iya, di mana tuh? Di bawah flyover pokoknya, cuman ada satu di sini. Di jalan apa? Sebutin aja Mas, nggak apa-apa. Ini namanya apa? Kopi Pie. Kopi Pie. Itu. Baru buka satu cabang di situ loh ya? Iya, tadinya kita bermimpi pengen punya ya seluruh kabupaten di Lampung ini sih. Kemarin pas kita baru mau buka, masih ngebangun tuh udah ada yang nawarin kayak mau nggak kerjasama buat di Raja Basah, daerah Raja Basah. Kayak franchise-nya gitu ya? Iya, enggak, mereka ngasih lahan terus iya kayak kerjasama gitulah, mau bagi hasil lah ya gitu. Bagi hasil, gue punya lahan, lo yang jual gitu-gitu. Cuman aku bilang kita fokusin dulu ini. Iya. Fondasinya aja belum kuat gitu, takutnya roboh kan. Benar. Sayang gitu. Tapi memang sih kalau gua ini pemandangan gua aja ya, pemandangan gua udah jauh ini kayaknya. Tapi memang kalau pandangan gua kalau bisnis kuliner itu memang lebih baik sih satu tempat sih. Jadi ketika memang itu enak banget, ya orang taunya di situ gitu. Tapi kalau sekali kita buka tempat lain, biasanya kan ya kata tadi Mas Ale, kalau beda tangan pasti beda rasa. Tapi ya gue pernah nih ke satu tempat kopi gitu. Mereka tuh saking mempertahankan rasa ya. Jadi kan gue mesen apa gitu waktu itu. Lupa sih mesen kopi apa-apa. Dan itu tuh emang bener-bener ditimbang gitu loh. Iya memang harus ditimbang kalau buat itu minuman itu. Jadi biar katanya tuh biar rasanya tuh nggak berubah-ubah katanya. Walaupun itu karyawan yang A, B, C. Jadi tetap apa ya rasanya ya itu. Gitu. Kita juga begitu sih di tempat kita. Ya misalnya gulanya segini, susu segini, udah punya takaran masing-masing. Jadi yang tahu takaran tuh cuman barista sama kita yang punya resep. Gitu. Jadi apa tuh sebenarnya? Sebutin. Begitu Bang. Gue kira mau dibongkar di sini. Gue kira mau dibongkar. Itu ya itu kita belajar dulu loh, risetnya banyak ya. Risetnya banyak, belajar ngeluarin duit lagi. Jadi kita kan berempat. Kita berempat nyocokin jadi satu, terus milih satu minuman yang bakal kita jual gitu ya, dari 4 lidah rasa yang beda-beda gitu. Jadi akhirnya ya ketemulah ya Kopi Pie itu jadinya. Cuman kita berempat itu kan sama-sama kayak misalnya ada minuman nih banyak, waktu pas kita belajar minuman mana yang paling kita suka, yang ini misalnya nomor 3 gitu. Ternyata kita berempat tuh sama sukanya nomor 3. Ada, jadi kita di tester dulu terus di Iya, kita misalnya ada 10 untuk pengen tahu gimana sih rasa yang kita suka gitu kan. Kayak kita berempat nih. Makanya gue tuh senang kalau gue di-invite ke rumah makan, gue nggak sendirian. Jadi sama anak-anak yang lain. Bisa di-compare tim yang lain, maksudnya dari Sikir Budi, dari Lampung Kuliner gitu, diundang bareng-bareng. Sering sih kita gitu. Jadi kita bisa kepikiran sharing misalnya yang mana yang kata lo nggak enak, yang ini lu suka yang mana, yang ini, oh iya yang ini kurang ini gini gitu. Karena lidah satu orang kan bisa aja kayak
gue dominannya lebih sukanya sama yang asin gitu kan. Ini sukanya yang manis. Jadi kita lebih suka sharing sih, makanya kita bisa jadi satu walaupun sebenarnya makanya orang tuh nyangkain kita tuh saingan. Enggak ada sih sebenarnya saing-saingan orang. Follow semuanya. Iya, harus. Jadi makanya kita bisa jadi satu tuh ya karena ya punya tujuan yang sama sih gitu aja. Kok lu belum follow gua, Lan? Enggak temen berarti kita, Lan. Putus kita dari podcast ini, Lan. Akun kuliner. Soalnya kalau malam-malam tiba-tiba lo posting nggak bikin ini Bang. Kalau misalnya kuliner kan kadang nggak kepikiran gitu. Enak ya gitu. Bisa cari gitu. Bisa gue simpen sama. Ada makanan sama enggak kuliner langsung. Tapi nih Kale udah jadi reviewer makan gini bisa nggak sih masak? Bisa. Bisa. Bisa nggak sih? Nih gue lihat Kak Ale dia bikin makanan gampil. Oh iya, gimpil. Gimpil ya. Iya. Jadi makanan-makanan yang gampang diolahnya gitu ya. Jadi bisa jadi ya. Tadinya nggak bisa. Oh, dituntut berarti ya? Enggak, jadi gini. Ya, kalau dulu gue nggak pernah misalnya ke dapur. Paling gue tuh cuman tahu diri gue bisa masak mie, masak telur ya kan. Enggak kayak yang bisa. artis kayak Iya. Gitu. Bisa gue masak mie gitu. Terus selain itu gue nggak tahu, nggak bisa. Pas corona melanda, gue nggak ada maksudnya nggak ada kegiatan, semua kan pada tutup. Terus juga yang endorse juga nggak ada, yang undang-undang apalagi. Jadi gue di rumah aja tuh dalam waktu 2 bulan ya. Sebulan pertama gue buat promo gratis untuk yang mau promo dagangan makanannya. Jadi kirim ke rumah gue, tiap hari gue fotoin cekrek sehari tuh bisa 10. Kalau gratis cepet ya, banyak ya. Iya. Kayak lo enggak aja. Assalamualaikum. Iya. Gue juga padahal mau ngirim kemarin. Jadi itu di list sama admin gue kan, gue bilang itulah selama corona gue pengen ya kayak bantuin mereka. Jadi lo buatlah sehari gue cuma nerima 5, gue bilang gitu. Terus admin gue bilang 10 ya, nggak bisa nih 5, waiting listnya banyak banget sampai WA tuh udah ngehang karena kapasitas. Jadi yaudah 10, udahnya gue capek sendiri cuy. Gimana dong ya? Coba kasih ke mereka. Kak. Capeknya mereka kan ngasih gue dalam bentuk bungkusan. Gue harus menatanya dengan baik. Masa udah tahu sendiri lu dibawa Gojek buyar gitu kan. Masa itu yang mau gue promosiin. Siapa yang mau beli gitu kan. Jadi gue harus nyusunin, udahnya lagi nanti gue harus beresin, udahnya gue harus nyuci piring satu-satu lagi. Terus itu dalam 10. Nah makanya gue punya jadwal, lo harus kirim, nggak boleh lewat dari jam 12. Dari jam 12 gue nggak terima, gue bilang gitu. Karena kalau gue udah kelar foto, itu udah gue beresin semua. Gue harus udah istirahat di dalam kamar sambil milih-milih foto. Kadang kalau ada yang nakal ya, ngirimnya jam 9 malam. Enggak gue ladenin itu, sumpah. Gue capek. Dengar ya dibalik. Iya. Ternyata susah. Gue kira enak loh jadi. Gue kira juga tinggal makan. Iya. Ternyata susah ya. Susah. Jadi yang diketahui netizen. Iya. Jadi kalau ngeliat gue udah moto di rumah, kalau enak kalau gue tuh moto di resto tuh kan udah tersaji dengan rapi ya. Kalau di rumah itu udah berantakan semua ini, dalam satu tempat ini bisa berantakan lagi, belum lagi digangguin sama ponakan-ponakan gua kerucil itu. Terus udah moto kadang moodnya lagi nggak bagus, kita gini dah akhirnya itu nyampe mau puasa. Sampai puasa itu ada kali lah 100-an yang gua bantuin gitu. Lu itu tetangga gue bagiin semua kanan kiri depan belakang. Waduh, pengen jadi tetangganya kan. Ini pertanyaan mungkin agak pribadi. Udah naik berapa kilo Kak dari 2014? Udah banyak 30-an kali. Astaga, kurus banget. Dulu gue kurus banget tuh, cuman 48 kayaknya gue dulu. Astaga. 48 kilo. Astaga. Makan oke gue nggak jadi deh. Terus ini ada hasilnya kan dari makanan itu tadi. Enggak, lo apa? Iya ya. Harusnya gue jadi reviewer makanan juga ya. Iya. Bener itu Len. Cuman dulu kan gue tuh ngebangun kuliner Lampung ini susah banget, sulit banget. Gue 2 tahun dulu lo jajan
Oh, 2 tahun gue ngeluarin duit jajan, nggak ada yang endorse gue tuh. Ya, tapi kan sekarang hasilnya. Ya alhamdulillah. Bisa nyampe 10 makanan datang. Gue aja ada 2 makanan, 3 makanan di rumah aja. Habis sih. 10 makanan itu nggak ngirimin satu. Iya. Oh, maksudnya banyak, satu produk kirim banyak gitu. Iya, misalnya lu jualan kan seblak ya, misalnya lu jual seblak. Nggak mungkin lu ngirimin gue seblak original aja. Malu lu. Oh. Iya. Lu pasti ngirimin original, ceker, komplit ini itu. Aduh ya ampun. Bang Isan pikirannya. Sehari itu waktu pas corona kemarin di rumah gue tuh bisa ada 70 makanan. Astaga. Iya. Karena rekrut tetangga baru nggak? Oke. Kalian rumahnya di mana, Kak? Jadi Tahu-tahu Bang Isan nongkrong depan rumah kalian. tetangga gue tuh udah tahu gitu kalau kan gue tuh cuman nyicip ya, gue nggak makan ya. tuh, nyicip. Oh, gitu. Kalau makan mati gue. Jadi gue cuma nyicip kayak misalnya, oh gue tahu nih rasanya gini, terus udah gue singkirin. Maksudnya nanti bagian pembagian tuh nyokap mau ngasih kemana-mana, cuma tetangga gue udah tahu kalau ini bukannya diacak-acak, cuma dicicip gitu kan nyokap, mau nggak? Mau lah gitu kan. Jadi mereka yang nggak pernah makan makanan yang namanya apa-apa itu bisa makan gitu dari pas efek corona. Terus sebulan kemudian setelah gue udah capek motoin orang-orang, gue akhirnya coba belajar untuk bisa gak sih gue masak. Ternyata gue bisa masak. Bahkan ternyata masakan gue lebih enak deh. Itu karena sendiri. Coba dicicipin ke kita. Beneran itu loh. Beneran ternyata. Itu yang kemarin gue posting di kuliner yang tentang apa mie instan mie nyemek itu kan video gue waktu corona kemarin gue buat itu, terus gue posting ini ternyata rame banget gitu. Gue masukin juga di TikTok, itu rame banget. Tahu gitu gue jualan loh. Iya. Karena lu punya referensi banyak kan, kalau misalkan makanan gitu, lu pernah nyobain ke sini gitu. Enggak sih. Gue kalau masak tuh mungkin gue tuh keturunan dari jadi keluarga gue tuh punya catering dari nenek turun ke kakaknya nyokap, terus nyokap juga punya. Ternyata di rumah tuh turunnya ke gue gitu. Keluarga kuliner gitu. Keluarga kuliner emang. Di depan kita ada Lu keluarga apa? Tiap hari makan apa kita gitu. Tiap hari di rumah gue tuh yang ditanya tuh makan apa kita gitu kayak gitu. Iya. Oke. Ki, lu keluarga turunan dari mana lu? Ningrat. Darah biru. Enggak, siapa tau kalau bokap lu kontraktor ya jangan-jangan jiwa lu rezeki lu ke ini juga ngeruk-ngeruk tanah. Kok lebih mirip ke Meng gitu ya. Oke, nih pertanyaan terakhir. Untuk kita semua, makanan favorit. Waduh. Lu apa? Waduh, gue banyak loh. Gimana Satu aja. Nggak bisa 5. Pantesan lu ini ya susah ya. Lu memilihnya mau banyak. Gue apa ya? Nasi goreng. Udah. Nanti dulu belum. Nasi goreng tambah Mie goreng. Mie-mian gitu. kan cuma satu Iya kan. nanti dulu. Oh, itu dicampur semua ya? Itu dicampur semua. Di dalam nasi goreng ada mie. Gak bisa gue cuma ambil 1. Terus 3 tuh bakso mungkin ya. Terus mie ayam. enggak. Ya pokoknya Somai. mie. Teman-teman Semuanya. mie. Bisa Apa lu? semuanya. Nasi goreng, mie-mian, terus bakso, terus gue juga suka. Banyak ya. Tapi ini pasti ada ujungnya. Asal sama dia. Iya. Asal sama dia. Tapi dia yang mana? Enggak ada, enggak ada. Lu yang mana? Udah gue 3 itu. Oke. Kalau lu Lan. Gua sekarang lagi suka otak-otak Kalianda. Wah, lo otak-otak terus. Oh biar ada lah ya, biar ada di. Gue lagi nyindir, katanya kemarin, gue lagi ke Kalianda, lu mau gue beliin apa? Gue nambah dompet bisa-bisanya ya bang ya, udah nawarin. Alasan, itu alasan. Gue tuh emang bisa aja sih sebenarnya. Itu alasan itu. Kalau Kak Ale, pempek ya. Iya sih, gue sama sih. lo apa? Lo ini banyak banget. Gue pempek. Satu King. Gue seharian nggak makan apa-apa kalau makan pempek. Insya Allah sih masih hidup gue. Dari pagi. Tapi lo orang Palembang? Bukan. Oh bukan. Gue pempek sih, gue nggak tahu namanya pempek itu. Enak sih. Nggak tahu ya, gue mau pempek itu. Dia juga mau Biar satu tim. Tapi pempek itu walaupun nggak enak, pasti gue makan banyak gitu.
Rakus sih. Kalau gua tuh ini sama cukanya itu. Oh iya. Kalau gua nggak minum cuka, ngirup cuka sehari pusing malah gua. Benar. Iya tuh. Gua kalau cuka pempeknya tuh nggak terserah mau enak tapi yang penting harus cukanya sih. Karena cuka. Gitu pempek itu. Gua juga cuka. Cukanya sih. Sayang. Gue aja kalau pagi aja ada pempek, istri gue heran kan, mertua gue heran kok makan pempek belum makan nasi. Tapi memang pempek sih gue. 20 tapi Indri. Yang banyak. Oh iya. Aduh, terima kasih banget nih buat Kak Ale udah mampir di Tribun Lampung Podcast. Terima kasih. Akhirnya sudah terbongkar semua. Kayaknya gue akan mencoba untuk menjadi akun juga deh. Gak usah. Enggak ya, gue aja. Aduh, gue juga mau. Lumayan. Kalau gue mendaftar dari tetangganya kali. Iyalah, gue mampir lah. Gue lah. lagi nyari tim beneran. Oh, nyari tim? Apa itu? Tim apa nih? Ya, tim untuk ngabisin makanan. Oh, iya. Pasti kita mau. Daftarin CV kalian, kirim ke email kalian. Oh, tuh. Kale lagi cari tim. Oke, nantilah gue cobalah Daftar ya. Nanti gue pakai CV gue. Oh, kalau gue udah makan di sini. CV kuliner kan begitu. Gagal level 10 tadi. Udah langsung gak jadi. Oh iya. Ya nggak apa-apa lah. Insya Allah berani kali ini. Jadi udah belajar dari kesalahannya. Iya. Gue udah tahu triknya. Oke. Apaan dah. Oke, jangan lupa dengerin Tribun Lampung Podcast di Spotify. Yap, jangan lupa juga buat tontonin live streaming kita. Setiap hari bisa diakses di akun Tribun Lampung atau bisa diklik di bit.ly/Tribun TV Lampung. Dan jangan lupa untuk klik www.tribunlampung.co.id karena di situ banyak banget informasi-informasi, berita-berita terupdate dari mana seluruh penjuru dunia. Dari mana? Gue ngomong apa? Ya, dan jangan lupa nih follow akunnya. Ya, kuliner Lampung. Oh, kalau pribadinya ada Ale Jenas, baru dikit kalau. Oh, ya yang penting kan udah banyak Lampungnya ya. Oke, gua Iksan, gua Kiki, gua Ellen. Sampai jumpa di Tribun Lampung Podcast berikutnya. Bye.